Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan duduk. Iya, terima kasih. Apa kabar Intan? Tidak biasanya nih mendatangi ruangan saya. Iya Bu. Tenang saja Intan, tidak perlu malu-malu sama ibu. Sebenarnya apa nih yang membuat kamu bisa datang ke ruangan saya ini? Kedatangan saya ini sebenarnya ingin berkonsultasi dengan Ibu mengenai teman semeja saya Bu. Oh, baiklah kalau begitu Intan. Karena saya tahu kamu tuh belum pernah melakukan konseling ini, saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan konseling ini dengan layanan konsultasi ya. Baik Bu. Baik, konseling adalah proses bantuan yang dilakukan konselor atau guru BK kepada klien atau peserta didik dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, Intan ini tidak perlu khawatir dalam melaksanakan selama proses konseling ini. Kerahasiaannya akan terjaga. Ibu tidak akan menceritakan masalah kamu ataupun teman kamu kepada orang lain tanpa izin dari kalian sendiri. Dalam konseling ini juga Ibu harap kamu dapat terbuka dalam layanan konsultasi ini agar masalah tersebut tuh dapat terselesaikan dengan baik sesuai keputusan yang telah kamu ambil nantinya. Nah, diharapkan proses konseling ini menjadikan kamu sebagai diri yang mandiri, terus yaitu dapat memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis, terus memahami dan menerima lingkungan secara objektif, positif dan dinamis juga, mengambil keputusan secara positif dan tepat mengarahkan diri sesuai keputusan yang kamu ambil nantinya. Apakah Intan sudah paham? Insya Allah paham Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi kita mulai saja ya Intan. Saya ingin mendengarkan nih sejelas mungkin dari kamu, cerita kamu tuh apa aja. Jadi gini Bu, teman saya Nisa itu sudah beberapa hari ini dia terlihat tidak seceria biasanya saat di sekolah. Biasanya dia itu anak yang ceria dan selalu aktif ketika mengikuti pelajaran di kelas Bu. Namun akhir-akhir ini seperti ada yang dia pikirkan. Sampai terkadang tuh dia suka tidak konsen pada beberapa mata pelajaran. Tapi dia tuh tidak menunjukkan terhadap orang sekitarnya Bu. Dia pun masih suka bertegur sapa dengan yang lain dan selalu senyum. Tapi senyumnya itu berbeda dari hari sebelumnya Bu. Apakah ada sesuatu yang kamu ketahui nih yang mungkin itu sebagai penyebabnya Nisa menjadi tidak seperti biasanya ketika di kelas, ataupun kamu pernah menanyakan langsung kepada Nisa tentang hal tersebut? Saya sih sempat mengira Bu kalau Nisa seperti ini tuh karena dia sering menjadi bahan salah-salahan teman-teman yang lain Bu. Dan ketika saya tanyakan langsung beberapa hari yang lalu, ternyata memang betul jawaban dia seperti itu Bu. Jadi dia capek mendengar teman-temannya tuh terus menyalah-nyalahkan dia, padahal dia sendiri tidak pernah berbuat kesalahan terhadap temannya itu Bu. Apakah itu memang bercandaan semata saja? Iya Bu, karena kan saya pun selalu bermain dengan Nisa dan saya tahu banyak tentang Nisa Bu. Karena kalau ada sesuatu yang terjadi di antara kita, pasti langsung cerita tentang apa yang terjadi. Nah, makanya saya pun berani untuk datang ke sini karena kita saling memahami dan percaya satu sama lain Bu. Saya juga khawatir hal tersebut tuh akan berdampak negatif dalam kehidupan sehari-harinya Bu, terutama saat di sekolah ini. Begini ya Intan, hal ini yang terjadi oleh Nisa ini saat ini terbilang belum sampai kasus bullying, karena dia masih bisa atau berani bertegur sapa dengan teman yang lainnya. Memang saya sendiri pun khawatir nih dengan keadaan jika itu terus berlanjut nih. Tapi dampak negatifnya yang mungkin akan menimpa dirinya bisa diatasi segera mungkin, karena kamu yang dengan sigap berkonsultasi dengan saya. Jadi dampak negatif ini bisa dicegah juga dengan lebih seringnya kamu tuh mengajak Nisa untuk bermain atau berbaur dengan teman yang lainnya. Bisa juga nih kamu bantu menasehati atau berbicara dengan Nisa untuk memaafkan tentang apa yang mereka katakan dan tidak mengambil hati gitu loh atas perlakuan teman-temannya kepada si Nisa ini. Dan kamu harus terus menjadi penyemangat atau memberi support terus nih terhadap Nisa.
Nah, ibu sendiri pun insya Allah akan membantu kalian dari belakang. Ibu akan berbicara kepada teman-teman kalian tentang dampak yang akan terjadi jika si Nisa ini tuh terus diperlakukan seperti ini. Lalu Bu, bagaimana cara Ibu membantu saya ataupun Nisa untuk berbicara dengan teman-teman yang lain? Bukankah itu berarti kerahasiaan yang Ibu jamin aman tadi menjadi tidak aman atau tidak rahasia lagi, Bu? Oh, tidak seperti itu Intan. Ibu tuh tidak akan memberitahu kepada teman kalian secara langsung bahwa itu terjadi pada Nisa. Namun langkah yang akan Ibu lakukan yaitu memberikan contoh tentang kasus-kasus yang pernah terjadi nih oleh orang lain, yang mungkin dia itu seumuran dengan kita, yang mana dia pernah menjadi korban dari teman-temannya, dan Ibu tuh akan memberikan tahu apa dampak negatifnya yang akan terjadi oleh si korban tersebut. Nah, sudah Ibu bicarakan tadi nih perjanjian kita awal. Jadi setelah kamu mengetahui hal-hal tersebut, apa langkah yang akan kamu lakukan nih terhadap teman kamu Nisa ke depannya? Ya, mungkin saya akan mengikuti saran dari Ibu ya, Bu. Yang pertama yaitu saya akan selalu berada di dekat Nisa dan memberikan semangat, juga support terhadap Nisa. Juga ngajak Nisa untuk kembali bermain dan mendekati teman-teman yang lain, Bu. Kemudian insya Allah saya juga akan menasehati Nisa juga supaya dia memaafkan semua perkataan yang diucapkan dari teman-temannya kepada dirinya, untuk menganggap bahwa itu semua tuh hanya lelucon anak-anak di masa pertumbuhan menjadi dewasa. Baik, itu sudah cukup bagus ya. Untuk sementara ini kamu lakukan hal tersebut terlebih dahulu. Kemudian jika memang tidak terdapat perubahan setelah kamu lakukan langkah-langkah tersebut dan materi yang Ibu sampaikan, kamu bisa kembali lagi nih bertemu dengan Ibu untuk membicarakan lagi. Adapun dengan cara-cara tersebut Nisa bisa berubah dan menerima semua itu, maka tidak perlu lagi kamu melakukan kegiatan konsultasi ini. Oke Bu, saya paham. Saya akan semaksimal mungkin melakukan yang terbaik untuk Nisa, Bu, agar dia bisa semangat lagi dalam belajar dan ceria kembali seperti hari-hari sebelumnya. Terima kasih Bu atas kegiatan ini. Saya jadi merasa lega karena mendapatkan bantuan dari Ibu dalam memecahkan masalah ini. Iya Intan, sama-sama. Saya juga berterima kasih banyak nih jika kamu tidak datang kemari. Mungkin saya telat nih mengetahui apa yang sedang dialami oleh Nisa teman kamu. Baik Intan, Ibu rasa tuh sudah cukup ya pertemuan kita kali ini. Iya Bu, kalau begitu saya pamit kembali ke kelas ya Bu.